Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Sebelum itu, perkenalkan dulu, nama saya Rizky Wahyu Sugandi dari Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika pada program studi Sistem Informasi dengan NPM 2170065164047. Oke, di video kali ini saya ingin membahas ya tentang satu materi pada perkuliahan komunikasi data dan jaringan, di mana dengan dosen pembimbingnya atau dosen pengajarnya yaitu Bapak Ari Gunawan ya. Langsung aja ya, kita mulai aja. Jadi dari konsep dasar routing. Jadi di sini saya mau bahas materi tentang konsep dasar routing. Oke, sebelum masuk ke routing itu sendiri, saya mau perkenalan dulu nih dengan yang namanya router. Nah, jadi pada sistem jaringan komputer ya, kan ada dua tuh, ada sumber dan tujuan paket data. Nah, sumber dan tujuan paket data itu nggak selalu yang namanya terhubung dengan network ID. Ya, dimana bisa aja paket datanya itu bisa masuk atau juga bisa keluar dari network ID itu. Nah, sehingga perjalanan paket itu untuk sampai ke tujuan itu harus dipastikan tetap terus pada jaringan. Jangan sampai nanti malah tidak sampai di tujuan paket data itu sendiri. Seperti itu. Jadi intinya sumber dan tujuan paket data itu gak selalu yang namanya di dalam satu jaringan. Kadang dia berpindah ke jaringan yang lain tergantung dari alamat paket datanya itu sendiri. Nah, sehingga perlulah device atau perangkat pembantu ya, atau device perantara yang menghubungkan jaringan-jaringan itu, ya jaringan-jaringan yang berbeda-beda ini nih, yang biasanya kita sebut sebagai router. Nah, kita harus paham dulu nih router apa, karena routing itu masih masuk dalam router, ya. Nah, salah satu tugas dari router ini ialah memilih rute yang terbaik yang akan dilalui paket ya dan mengirim paket datanya itu sampai ke tujuan. Nah, itu ya proses itu tuh yang memilih rute terbaik lalu mengirim paket ke tujuannya. Nah, itu yang disebut sebagai routing ya. Proses dari apa ya? Pengiriman paket itu yang disebut sebagai routing ya. Jadi istilahnya dalam kata lain router itu sebagai gerbang, gateway, atau kalau istilahnya apa ya, pintu lah, pintu gitu. Sedangkan routing itu perjalanan kita untuk masuk, jadi gini, router ibaratkan pintu rumah, sedangkan routing itu perjalanan kita mau masuk ke dalam rumahnya. Itu harus ada yang namanya pintu penghubung, ya seperti itu. Nah, si router ini minimal harus tahu dulu nih alamat IP penerima, router yang ada di sekelilingnya, biar nantinya si router ini bisa mempelajari rute jaringan yang lebih luas lagi. Terus rute yang dilewatinya, ya, terus rute terbaik ke tiap jaringannya bagaimana, lalu ada yang namanya informasi routing. Nah, itu router minimal harus tahu itu dulu sebelum meneruskan pakai data ke tujuannya. Oke, jadi intinya router ialah device penghubung ya, perantara yang menghubungkan beberapa jaringan. Di mana fungsinya nanti agar paket data yang dari source bisa sampai ke destination. Ya intinya kayak gitu. Router sendiri berdasarkan tipenya itu dibagi dua. Ada router yang dari komputer, jadi suatu komputer itu dipakai atau dikhususkan untuk sebagai router. Ada juga device yang dirancang khusus, dibuat khusus hanya untuk kepentingannya si router ini ya. Nah, itu jenis router berdasarkan tipenya. Lalu routing, kita masuk ke routing. Routing apa? Yang saya katakan di awal ya. Jadi routing itu bisa kita katakan sebagai metode penggabungan beberapa jaringan ya, sehingga paket data bisa diteruskan dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Tuh. Nah, routing ini nanti bertanggung jawab mengambil dan membawa paket melalui sekumpulan jaringan hingga sampai di tujuan ya dengan memilih rute yang terbaik,
rute-rute yang akan dilewatinya gitu. Nah, apa jadinya kalau suatu jaringan tidak punya router? Tentunya jaringan tersebut tidak bisa melakukan routing atau perpindahan paket ke jaringan yang lain. Lalu tadi saya singgung di awal ya, ada jenis router berdasarkan tipenya. Lalu ada jenis-jenis routing. Tadi kan router, sekarang routing. Jenis-jenis routing itu ada tiga kategori utama. Yang pertama ada routing minimal, ada routing statik, dan ada routing dinamik. Nah, routing minimal itu merupakan routing yang paling banget sederhana dan mutlak diperlukan pada network yang emang terisolasi atau untuk kepentingan lokal aja gitu. Lalu ada routing statik atau routing statis, di mana routing ini hanya memiliki beberapa gateway atau hanya memiliki beberapa router, dan biasanya nggak lebih dari 2 atau 3 router. Ya. Biasanya ini dipakai untuk menghandle jaringan berskala kecil, sehingga memungkinkan jaringan itu ya mungkin lumayan cukup stabil ya, bisa diibaratkan ya jarang down. Dimana nantinya di routing statik ini ada administrator nih yang nantinya ngebuat table routing dan rute routing itu sendiri dibuat secara manual oleh administrator itu ke masing-masing router. Jadi table routing salah ya jaringan maka nggak bisa terkoneksi seperti itu. Dan yang terakhir ada routing dinamis. Routing dinamis itu terdiri dari dua ya, ada routing protokol dan ada routed protokol. Nah, untuk routing protokol sendiri itu protokol yang mengatur bagaimana koneksi antar router-router. Ya, jadinya nanti routing protokol ini mengizinkan antar router bisa saling bertukar. Bertukar apa? Bertukar informasi kayak tentang jaringan atau tentang kayak koneksi antar routernya itu sendiri. Nah, nantinya routing protokol akan mempelajari nih router yang ada, ya, menempatkan rute terbaik ke table routing dan menghapus rute jika nanti rutenya itu kayak udah nggak valid lagi. Nah, itu bakalan dihapus secara otomatis. Ya, contoh routingnya apa? Kayak ada routing information protocol, ada interior gateway routing protocol, ada open source patch first, ya, dan lain sebagainya. Itu. Dan ada yang terakhir di dalam routing dinamis ini ada routed protocol, di mana protokol-protokol dapat dirutekan oleh router, ya, di mana menyediakan informasi yang cukup banyak nih, cukup lengkap dalam layer address jaringan, ya, untuk melewatkan paket dari satu host ke host yang lain sesuai dengan alamat dari si paket datanya itu sendiri. Contohnya apa? Contohnya kayak internet protokol, AppleTech, DEC apa namanya? DECnet, ya, dan lain sebagainya. Nah, routing statis dan routing dinamis ini dia punya kelebihan dan masing-masing ya. Untuk routing statis sendiri, dia biasanya itu apa? Tidak banyak menghabiskan resource CPU, ya. Lalu dia juga nggak punya bandwidth di antar router, ya. Dia juga lebih aman karena untuk routing statik itu kan dia pakai administrator ya untuk bikin table routing sama untuk bikin rute tujuan. Jadi si administratornya ini bisa memberi akses ke routing, memberikan akses routing ke jaringan tertentu atau ke jaringan yang ada gitu. Dan untuk kekurangannya yaitu kita butuh administrator yang mau benar-benar paham sama jaringan atau yang benar-benar paham sama internet ya, dan bisa mengkonfigurasi router secara baik dan benar itu. Lalu kalau router ada baru atau ada perubahan dalam router, misalkan ada penambahan router, ya, maka admin itu nanti akan membuat secara manual, menambahkan table routing dan rute tujuan secara manual. Itu juga menjadi alasan kenapa router ini nggak bisa dipakai untuk routing ini nggak bisa dipakai untuk jaringan skala besar dan kompleks, karena misalkan kalau nanti jaringannya berkembang ya udah bukan berskala kecil lagi, nah nanti administrator itu malah jadi keribetan sendiri tuh ya mengurus yaitu table routing dan juga rute tujuan.
Jadi kan itu harus diketik secara manual ya kalau di routing statik. Nah itu malah bikin makan waktu dan jadi pekerjaan full time sendiri nih untuk administrator gitu. Lalu ada routing dinamis. Routing dinamis itu dia punya kelebihannya yaitu memakai algoritma routing ya secara dinamis. Dimana dia udah nggak pakai administrator lagi nih, jadi administrator udah nggak perlu kerepotan lagi untuk ngisiin table routing dan rute tujuan itu secara manual gitu, karena udah ada algoritmanya. Tuh, nah nanti kalau ada perubahan kayak ada penambahan router di dalam jaringan, nah itu nanti table routing akan bertambah secara otomatis ya. Rute tujuan itu juga akan nanti dibuatkan sendiri oleh algoritmanya. Tuh, nah ini untuk cocok nih untuk skala besar dan emang jaringan-jaringan yang kompleks seperti itu. Tapi kelemahannya ya itu dia akan menghabiskan banyak resource CPU dan juga mungkin agak nggak lebih aman ya. Mungkin ada beberapa susupan ke dalam jaringan karena kan dia nggak dipantau langsung oleh admin nih untuk akses routingnya. Gitu aja sih. Ya mungkin itu aja materi penjelasan dari saya tentang konsep dasar routing. Mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kalau masih ada yang kurang dari saya, silakan ditambahkan di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.